Bab 311 Seekor kucing putih gemuk. Pah, untuk Jiang Feng yang seperti anjing ganas. Jika itu aku akan membunuh anjing seperti itu. Lu, kamu penjahat, beraninya kamu mengatakan itu. Bah, sebelum Li Chanyang menyelesaikan kata-katanya, seorang remaja kekar dengan gaun merah dan bekas luka di wajahnya, berdiri di sampingnya, tertawa, tanpa menyembunyikan suaranya. Lu Pengfei mengerutkan kening dan tidak menjawab. Karena dia mengenali anak muda itu. Itu adalah Xiao Chengxuan. Di Akademi Kaos Merah Barat, dia berada di urutan kedua setelah Li Chanyang, matahari terbenam di 8 sudut. Dia adalah orang kepercayaan nomor 1 Li Chanyang dan pengganggu medali emas. Orang itu sangat kasar dan biadab. Berlawanan dengan Li Chanyang, yang berpikiran mendalam, Xiao Chengxuan terus terang. Dia berani mengatakan apapun yang dia suka dan melakukan apapun yang orang lain tidak berani lakukan. Bakat dan bakatnya sangat tangguh. Dengan kekuatan yang dahsyat, dia tidak takut mati saat bertarung. Sekali terpancing, dia ibarat permen kenyal yang menempel di tubuh, tak bisa disingkirkan. Seseorang tidak dapat berdebat dengan orang seperti itu. Oleh karena itu, Lu Pengfei menahan amarah di dalam hatinya dan tidak membalas. Dalam pandangan Lu Pengfei, dalam statusnya saat ini, jika dia meributkan pertengkaran mulut dan lidah dengan pria sembrono seperti itu, dia akan terlihat berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dan itu akan menurunkan harga dirinya. Namun, masalah Li Yiruo membantunya memanfaatkan peluang tersebut. Dia memutuskan untuk mempertahankannya dan dia tidak akan peduli bahkan jika masalah itu diberitahukan kepada manajemen tingkat tinggi dari sekte tersebut. Selama Li Yiruo dihukum, itu berarti wajah Li Chanyang akan hilang. Juga baik bagi para murid dari 5 akademi untuk melihat dengan jelas siapa yang pertama dari 5 akademi saat ini dan kata-kata siapa yang diperhitungkan. Li Yiruo mengalahkan Jiang Feng, dan semua orang melihatnya. Untuk hal ini, Akademi Kaos Hijau Timur kita harus mendapatkan penjelasan yang meyakinkan. Saya, Lu Pengfei, tidak mempunyai lidah yang fasih seperti Anda, kecuali, tetapi saya tahu bahwa saya harus berbicara mewakili saudara-saudara saya. Beberapa orang menindas orang lain di bawah perlindungan kuat Anda, tetapi sangatlah mustahil untuk dengan mudah mempermalukan murid-murid Akademi Kaos Hijau Timur kami. Setelah mengambil keputusan, Lu Pengfei perlahan mengatakan itu. Dia tidak melirik Xiao Chengxuan. Dengan mata menyipit dingin, dia menunjukkan ekspresi keadilan dan menatap Li Chanyang sambil mencibir. Kata-kata seperti itu diucapkan oleh Lu Pengfei, juara selama 3 tahun berturut-turut dalam kompetisi antar 5 akademi. Dan selain hasutannya yang disengaja, tidak hanya Jiang Feng yang dipukuli setengah mati tetapi selusin murid dari timur. Akademi Kaos Hijau menunjukkan ekspresi gembira mereka. Tetapi, di mana baskomnya? Anda membuat saya jijik, biarkan aku muntah sebentar. Xiao Chengxuan membuat isyarat muntah dan berkata dengan nada mencemooh, jika ini dikatakan oleh Ding Hao, aku akan mempercayainya, tapi kamu Lu Pengfei, penjahat yang egois dan mementingkan diri sendiri. Kamu begitu bersemangat untuk membeli hati orang dengan lidahmu yang fasih, Apa pendapatmu tentang Akademi Kaos Hijau Timur dan kamu masih tidak merasa malu untuk mengatakannya? Wajah Lu Pengfei tiba-tiba menjadi gelap. Xiao Chengxuan benar-benar orang bodoh yang harus masuk neraka. Kemampuannya untuk membangkitkan kebencian tidak lebih buruk dari kemampuan Wang Juefeng. Hanya satu kata saja yang membuat suasana lurus yang diciptakan oleh Lu Pengfei dengan susah payah menjadi masam. Apa yang kamu bicarakan? Bocah bekas luka, kamu menghina kakak senior Lu seperti itu, dan kamu mendekati kematian. Oh, ada apa? Bisakah kakak senior kita Xiao tidak mengatakan yang sebenarnya? Sekelompok anjing lari. Anda hanya tahu bagaimana merendahkan diri dalam melayani penjahat Lu dan menjilat sepatu botnya. Ketika kakak senior Ding Hao berada di sekte, kami belum pernah merasakan antusiasme seperti itu, Kamu benar-benar mempermalukan kami murid nominal dari Sekte Pencari Ilmu Pedang. Suasana tiba-tiba menjadi tegang. Murid Akademi Kaos Merah Barat dan Akademi Kaos Hijau Timur tiba-tiba bertengkar di dalam sel. Kedua belah pihak siap untuk pertarungan dengan senjata di tangan mereka. Cahaya dingin menyala dan Qi melonjak. Diam, Lu Pengfei tiba-tiba berteriak. Suaranya seperti guntur, bergetar di sel sempit, berderit dan bergema. Saat berikutnya, aura kuat keluar dari tubuhnya. Api biru kehijauan memenuhi seluruh tubuh Lu Pengfei. Itu berkilau dan mempesona. Itu bergelombang seperti lautan hutan.
Semua orang sepertinya mendengar suara gumaman pohon-pohon tua berusia ribuan tahun di tengah hutan. Tekanan mencekik melonjak dari tubuh Lu Pengfei hingga memaksa semua orang menutup mulutnya. Murid dengan kekuatan sedikit lebih rendah tidak dapat berdiri dengan mantap dan tampak pucat. Karena alasannya tidak masuk akal, mari kita bicara dengan kekuatan. Lu Pengfei perlahan keluar, berdiri dengan bangga, dan mata sipitnya penuh dengan kesombongan yang menghina. Dia berkata dengan lemah, "Hari ini, akademi kita harus menangkap Li Yiruo. Siapapun yang tidak yakin bisa keluar untuk bertarung bersama kami." Melihat sekeliling, dia memfokuskan matanya pada Li Chanyang dengan seringai penuh provokasi. Pada saat itu, kekuatan dan hegemoni yang pertama dalam kompetisi antara 5 akademi terungkap secara menyeluruh. Sebagai juara 3 kali berturut-turut dalam kompetisi 5 akademi, kekuatan Lu Pengfei tidak lagi seperti salah satu pengikut Ding Hao di masa lalu. Ketika dia tiba-tiba menjadi tirani, semua orang yang hadir bertanya pada diri sendiri dan tidak ada yang yakin bisa mengalahkannya satu lawan satu. Li Chanyang, kepala Akademi Kaos Merah Barat juga disertakan. Hehe, keahlian pedang kepala Li dalam setting Sun of Eight Corners sangat indah dan tak tertandingi. Hari ini di hadapan begitu banyak saudara, saya, Lu Pengfei, ingin belajar dari Anda untuk melihat apakah Anda pantas mendapatkan reputasi matahari terbenam di 8 sudut. Lu Pengfei mencibir dan mendekati Li Chanyang atas inisiatifnya sendiri. Penjahat yang tidak tahu malu. Anda masih menjadi penjabat kepala akademi. Haha, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menantang ketua Akademi Kaos Merah Barat kami? Biarkan aku memberimu pelajaran. Xiao Chengxuan mengubah wajahnya, mengertakkan gigi dan maju selangkah saat dia bersiap untuk mengambil tindakan. Terlepas dari kenyataan bahwa Xiao Chengxuan selalu bertindak ceroboh, dia terkadang cukup tajam. Dia tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan Li Chanyang bertarung dengan Lu Pengfei hari itu. Jika Li Chanyang dikalahkan dalam pertarungan tersebut, prestise Li Chanyang di antara 5 akademi akan terpengaruh secara negatif. Akan sangat sulit untuk memulihkan tren penurunan akademi. Lu Pengfei ingin memecahkan taktik Xiao Chengxuan dengan bijak dengan kekuatan. Xiao Chengxuan sama sekali tidak bisa memberinya kesempatan itu. Jika orang yang akan dikalahkan hari itu adalah dia, prestise Li Chanyang tidak akan rusak, dan masih memiliki kesempatan untuk mengendalikan situasi di masa depan. Tanpa diduga sebelum dia mengambil tindakan, tiba-tiba, meong, suara mengeong yang tajam tiba-tiba meledak ke dalam sel sempit dan menjerit tanpa peringatan apapun. Kemudian, hal luar biasa terjadi. Lu Pengfei awalnya sombong. Ketika dia mendengar suara mengeong, matanya yang bangga tiba-tiba menunjukkan ekspresi yang sangat mengejutkan. Ki misteriusnya yang kuat dan biasa-biasa saja berhenti tiba-tiba. Dia menjadi kaku di tempatnya. Melihat ke bawah sepanjang pandangan Lu Pengfei, Xiao Chengxuan memfokuskan matanya ke bahu Li Chanyang. Seekor kucing putih gemuk sedang berjongkok di sana. Xiao Chengxuan juga tertegun sejenak. Di sampingnya, mata cerah Li Yiruo menunjukkan ekspresi menyenangkan dan tubuh mungilnya bahkan sedikit gemetar. Bab 312 Runtuhnya Keyakinan dan Keberangkatan. Beberapa murid Akademi Kaos Merah Barat yang tidak dikenal mengungkapkan ekspresi ragu-ragu. Itu hanya seekor kucing, kucing yang sangat gemuk tanpa fluktuasi kekuatan sama sekali. Tampaknya siapapun yang hadir bisa mencekiknya dengan satu tangan. Bagaimana mungkin kucing seperti itu tiba-tiba membuat suasana di seluruh sel menjadi aneh. Belum lagi wajah beberapa murid Akademi Kaos Hijau Timur menunjukkan ekspresi aneh. Bahkan Lu Pengfei, yang sombong dan sombong, justru memperlihatkan ekspresi kemarahan dan ketakutan pada saat itu. Apakah kucing ini melambangkan kekuatan yang luar biasa? Apa yang membuat murid-murid Akademi Kaos Merah Barat terkejut adalah bahwa Li Yiruo, kecantikan nomor 1 di 5 akademi, yang selalu cantik tapi keren, telah menunjukkan senyuman yang langka, yang pertama dalam setengah tahun terakhir ketika dia melihat kucing itu. Baginya, bongkahan es misterius berusia 10.000 tahun seolah mencair seketika dan angin musim semi bertiup dalam semalam. Bahkan Wang Xiaoqi dan Li Yunqi, dua tahanan yang paling menyedihkan, yang menyaksikan kejadian tersebut dengan mata dingin, menunjukkan ekspresi ekstasi yang tak terduga ketika mereka melihat kucing putih gemuk itu. Saling memandang, mereka tertawa secara kebetulan dengan bangga dalam suasana hati yang riang. Hahaha, Lu Pengfei, kamu tidak akan pernah menyangka hari kepulangannya akhirnya tiba. Semuanya sudah berakhir untukmu.
Wang Xiaoqi gemetar karena kegembiraan saat dia berubah dari dekadensi masa lalunya. Li Yunqi di sebelahnya tidak berkata apa-apa, tapi dia tersipu karena kegembiraan yang luar biasa. Yang lebih aneh lagi adalah Lu Pengfei, penjabat kepala Akademi Kaos Hijau Timur dan juara selama 3 tahun berturut-turut dalam kompetisi di antara 5 akademi, tidak mengatakan apapun untuk melawan ketika Wang Xiaoqi mengejeknya. Dia sepertinya menjadi gila, dengan ekspresi yang berubah-ubah. Dia akan kembali dalam 3 hari. Dia meminta saya untuk memberitahu Anda untuk bersiap-siap dan memanfaatkan sepenuhnya kemampuan Anda. Ini adalah kesempatan terakhir Anda. Li Chanyang memandang Lu Pengfei dengan rasa kasihan yang tidak terselubung. Sebelum suaranya menghilang, Lu Pengfei sepertinya terbangun dari mimpi buruk yang mendalam. Dia menggigil dan merasa tercengang. Lalu dia langsung menjadi geram. Hahaha, kebetulan, kesempatan terakhir. Ini sangat lucu. Kualifikasi apa yang dia katakan demikian? Apa yang bisa dia lakukan meskipun dia kembali? Bisakah dia mengubah segalanya di depan kita? Sekarang, aku tidak seperti dulu lagi. Saya telah menjadi juara selama 3 tahun berturut-turut dalam kompetisi di antara 5 akademi, murid terkuat dari 5 akademi Timur, Barat, Selatan, Utara dan Tengah dan juga kepala Akademi Kaos Hijau Timur. Saya lebih kuat dari sebelumnya dan memiliki kekuatan lebih besar. Bahkan jika dia kembali, apa yang bisa dia lakukan padaku? Saya akan memberitahu dia bahwa waktunya telah berlalu selamanya. Orang-orang di sekitarnya merasa kaget. Dalam 4 bulan terakhir, Lu Pengfei telah membuat orang terkesan karena selalu berpikiran mendalam dan berwajah poker face. Dia juga sangat kejam dan tanpa ampun. Dan dia bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Wajahnya yang suram bagaikan ular berbisa, mengumpulkan energi dan menunggu tindakan, yang membuat orang tetap kagum dan memujanya. Itu juga gambaran yang sengaja diciptakan Lu Pengfei untuk dirinya sendiri. Dia berharap tidak hanya menjadi orang yang patut ditiru dalam hal kekuatan dan status, tetapi juga rasa kagum yang diilhami orang lain, dan dalam hal temperamen pribadi, seperti mereka yang heroik. Namun pada saat itu, dia benar-benar kehilangan kesabaran. Untuk waktu yang lama, gambaran yang sengaja dia kelola telah runtuh dalam sekejap, dan banyak orang melihat Lu Pengfei kehilangan kesabaran dan marah untuk pertama kalinya. Seperti orang malang yang tenggelam, dia berada dalam perjuangan terakhir. Seperti binatang buas yang terperangkap, dia berteriak pada saat sekarat, semakin dalam dan semakin dalam. Bahkan Lu Pengfei sendiri tidak tahu mengapa seekor kucing yang dibesarkan oleh pria itu membuatnya tiba-tiba terjerumus ke dalam kegelisahan yang mendalam, yang mendekati rasa takut. Awalnya, dia berpikir bahwa setelah kejayaan masa lalu, dia telah sepenuhnya menahan bayangan di hatinya dan memiliki cukup keberanian untuk menghadapi orang itu, tetapi pada saat itu, ketakutan yang aneh namun akrab masih seperti air pasang, banjir yang bisa langsung menenggelamkannya. Rasa kasihan di mata Li Chanyang bahkan lebih jelas terlihat. Dia sepertinya melihat badut dengan penipuan diri sendiri. Dia menggelengkan kepalanya. Ding Hao meminta seekor kucing untuk menyampaikan pesan kepadanya, yang sebenarnya di luar dugaannya, tapi itu juga membuat Li Chanyang merasakan rasa percaya sebagai pencapaian, terutama, dia dipercaya oleh pria seperti Ding Hao. Itu adalah perasaan yang luar biasa. Yang harus dia lakukan adalah melindungi Wang Xiaoqi dan Li Yunqi. Tugas telah selesai dan kucing itu dengan mudah mengalahkan Lu Pengfei dalam hal momentum. Li Chanyang mengalihkan pandangannya dari Lu Pengfei dan menatap sepupunya di sebelahnya. Yi Ruo, ayo pergi. Semuanya ada di sini. Seseorang yang kehilangan semangat juangnya bukanlah ancaman sama sekali. Tapi Li Ruo menggelengkan kepalanya dengan tegas dan berkata, tidak. Saya ingin tinggal di sini dan menunggu dia kembali. Sebelum dia kembali, aku tidak akan pernah membiarkan teman-temannya terluka lagi. Li Chanyang merasa tercengang. Dia berpikir sebentar dan mengangguk. Baiklah. Melihat catatan di tangannya, Ding Hao menghela nafas pelan. Zhang Fan pergi. Bocah pemburu yang enggan dicap sebagai pengkhianat, akhirnya memilih untuk meninggalkan sekte pencari ilmu pedang saat itu. Ketika Ding Hao dan teman-temannya bangun di kamp keesokan paginya, mereka menemukan bahwa Zhang Fan telah menghilang. Fang Tianyi akhirnya menemukan surat perpisahan di tenda Zhang Fan. Surat itu sangat sederhana. Zhang Fan menulis dalam suratnya bahwa dia tidak pernah bisa membuat kemajuan dalam mengembangkan keterampilan dalam kitab suci pencarian pedang Taixuan dan berlatih Qi, tidak pernah bisa mengintegrasikan dirinya ke dalam sekte pencari ilmu pedang yang penuh dengan bakat dan dengan persaingan sengit.
Ketika dia mempelajari kungfu tertinggi yang dipersembahkan oleh 10 kaisar, dia melihat jalan khusus baginya sebagai anak pemburu. Dia memutuskan untuk pergi mencari cara yang cocok untuk dirinya sendiri sebagai atasan. Saya tiba-tiba menyadari apa yang Anda, kakak senior Ding, katakan benar. Setiap orang mempunyai keberuntungan dan jalannya masing-masing. Setengah tahun terakhir telah membuktikan bahwa keberuntungan dan jalanku sepertinya tidak berada di sekte pencari ilmu pedang. Saudara senior Ding, pada saat saya memilih untuk pergi, saya bahkan tidak tahu kemana harus pergi. Mungkin saya akan kembali ke Gunung Baiman tempat saya dilahirkan. Mungkin aku tidak bisa membawa kejayaan sekte pencari ilmu pedang kepada para pemburu di Gunung Baiman, tapi aku akan memberi mereka keselamatan dengan pedangku, dan mereka mungkin membimbingku untuk menemukan jalan yang menjadi milikku. Saya tahu bahwa jalan bagi para kultivator nakal sangat sulit, tetapi itu akan membantu saya menjadi lebih tenang. Terhadap pegunungan dan hutan, aku selalu merasakan kebaikan. Aku tidak secerdas Xiao Qi. Ia terampil, fleksibel, dan berpikiran hidup serta dapat menjadi jaminan bagi Anda dengan sumber daya budidaya yang tersedia. Saya tidak sebaik kakak senior Tianyi. Ilmu pedangnya luar biasa sehingga mereka bisa saling belajar. Saya telah berjuang keras selama setahun, tetapi sampai sekarang saya belum mencapai alam murid bela diri satu bukaan. Saudara senior Ding, saya terus-menerus memikirkan tentang apa yang dapat saya lakukan untuk Anda. Saya ingin membantu Anda, bukan menjadi beban. Aku tidak ingin kakak senior Ding diganggu olehku. Saya jelas tahu bahwa Anda tidak boleh terganggu dalam kompetisi yang ditentukan dengan Mu Tianyang di Frozen Peak. Saya tinggal di sekte tampaknya membuat segalanya menjadi lebih buruk. Jadi aku memutuskan untuk pergi. Bab 313 ini kamu lagi. Kungfu tertinggi yang dikhususkan oleh 10 kaisar tampaknya secara bawaan cocok denganku. Saya akan terus mengolahnya. Sebelum saya pergi, diam-diam saya menaruh naskah formula keterampilan yang ringkas di dalam tenda. Dengan manuskrip tersebut, kakak senior Ding dapat memberikan pertanggungjawaban kepada manajemen tingkat tinggi sekte ketika dia kembali. Selama saya tinggal di sekte pencari ilmu pedang, hal yang paling beruntung bagi saya adalah bertemu teman-teman seperti kakak senior Ding, Xiao Qi, dan Tianyi. Kita akan bertemu suatu saat nanti. Dari lubuk hatiku, aku akan mengaku sebagai murid Akademi Kaos Hijau Timur selamanya. Selamat tinggal, aku pasti akan bertemu denganmu lagi. Hal terakhir, dalam 2 tahun, pada penunjukan di Puncak Beku, tidak peduli apakah saya, Zhang Fan, masih belum diketahui publik atau terkenal di Provinsi Salju, saya akan mendaki Puncak Beku untuk membantu kakak senior Ding dalam pertempuran. Tulisan tangan surat itu terputus-putus, bahkan di beberapa tempat tidak koheren. Terlihat pada malam yang baru saja berlalu, betapa kacaunya pikiran si bocah pemburu. Ribuan kata tertulis di surat itu tidak logis dan bahkan ceroboh, tapi itu sangat mengharukan. Ding Hao dan Fang Tianyi terdiam lama setelah membaca surat itu. Zhang Fan selalu keras kepala. Selama dia berpikir itu adalah hal yang benar untuk dilakukan, dia pasti akan menaatinya sehingga 9 naga pun tidak dapat menariknya kembali. Karena bocah pemburu itu akhirnya memutuskan untuk meninggalkan sekte pencari ilmu pedang, dia tidak akan berubah pikiran bahkan jika Ding Hao dan Fang Tianyi menyusulnya dan memintanya untuk tinggal. Apakah dia akhirnya pergi? Mengingat hari-hari ketika Zhang Fan memiliki beberapa perilaku abnormal, Ding Hao tiba-tiba merasa bahwa segala sesuatu telah dipikirkan dengan matang sejak lama oleh Zhang Fan. Ia memilih untuk tinggal bersama mereka selama beberapa hari karena ia sangat menghargai saat-saat terakhir mereka bertiga bisa bersama. Mungkin kepergiannya memang merupakan pilihan terbaik bagi Xiao Fan. Fang Tianyi menghela nafas pelan. Pemeriksaan di sekte pencari ilmu pedang sangat ketat. Dengan kemajuan kultivasi Zhang Fan, dia pasti akan tersingkir dalam ujian akhir, dan tidak dapat memasuki kelompok inti seperti luar, dalam, 6 puncak dan 6 pangkalan, dan sisanya di sekte pencari ilmu pedang. Ding Hao juga sedikit mengangguk. Di tenda Zhang Fan, mereka menemukan manuskrip kungfu tertinggi yang dipersembahkan oleh 10 kaisar seperti yang diharapkan. Ding Hao memusatkan pandangannya pada tulisan tangan yang familiar di halaman judul, tapi dia hanya melihatnya sekilas dan tidak melihatnya dengan cermat. Dia akhirnya menggelengkan kepalanya dengan lembut, meletakkan naskah itu di telapak tangannya dan menekannya sedikit. Cahaya melintas di antara kedua tangannya. Kemudian dia mengangkat tangannya dan pecahan kertas terbang seperti kupu-kupu putih di udara.
Kemudian mereka segera berubah menjadi awan bubuk putih, menghilang sepenuhnya di udara. Karena Xiao Fan mengatakan bahwa kungfu tertinggi yang dipersembahkan oleh 10 kaisar ini tampaknya secara bawaan cocok dengannya, mulai sekarang, itu hanya miliknya. Ding Hao berkata dengan lembut. Zhang Fan, seorang remaja dengan bakat yang sama, menunjukkan kekuatan seperti itu dalam waktu 2 bulan yang singkat. Dengan kekuatan itu ia mampu menyaingi Tian Heng, seorang superior yang telah mencapai tingkatan puncak dari alam prajurit bela diri. Kungfu tertinggi yang dipersembahkan oleh 10 kaisar sama sekali bukan keterampilan penempaan tubuh yang sederhana. Jika levelnya dipertimbangkan, itu mungkin berada di peringkat surgawi. Ding Hao menghancurkan manual keterampilan kungfu yang langka tanpa melihatnya. Sejak saat itu, antara langit dan bumi, hanya Zhang Fan saja yang bisa menguasai keterampilan itu. Ayo pergi lebih cepat ke sekte pencari ilmu pedang. Mata Ding Hao menunjukkan rasa dingin yang menusuk. Fang Tianyi mengangguk. Naga itu memiliki sisik terbalik. Lu Pengfei, kamu seharusnya tidak memprovokasi Zhang Fan. Kali ini, kamu benar-benar membuat marah kakak senior Ding. Apa? Dia langsung membunuh pedang kemarahan dengan satu serangan pedang. Lu Pengfei mengira dia salah dengar. Pendekar pedang tampan Zhang Wenzhao berdiri di belakangnya dengan sangat antusias dan berkata, ya, tepat sekali. Kakak senior Tian Heng dan saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Saudara-saudara lain yang pergi ke sana bersama kami juga melihat pemandangan ini. Tidak ada yang tahu dari mana Ding Hao mempelajari gerakan ilmu pedang aneh itu. Dia menyerang dan membunuh kakak senior pedang yang marah dengan satu serangan. Tian Heng juga mengangguk lagi dan lagi. Bagaimana dia bisa membunuh Sword Indiknan dengan satu gerakan? Ding Hao telah mencapai alam mentor bela diri dalam budidaya Qi. Lu Pengfei mengertakkan gigi dan mengakuinya dengan enggan. Berita itu benar-benar mengganggu semua yang telah dia persiapkan sebelumnya dan dia harus membuat rencana baru. Menatap kubah hitam Aula, dia menunjukkan ekspresi keganasan. Ding Hao, tidak peduli panen apa yang telah kamu capai kali ini, selama kamu kembali ke sekte pencari ilmu pedang, aku yakin kamu akan mati. Terlebih lagi, bagaimana bisa begitu mudah bagimu untuk kembali ke sekte pencari ilmu pedang dengan selamat? Hehe, bukan hanya aku yang ingin membunuhmu. Lu Pengfei mengepalkan tangannya, meninggalkan. Lu Pengfei melambaikan tangannya. Zhang Wenzhao dan Tian Heng saling memandang dan membungkuk hormat, lalu pergi. Di dalam hati keduanya, mereka mulai merasakan tekanan dan martabat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagi seluruh grup Lu Pengfei yang sedang berkembang, kembalinya Ding Hao akan menjadi tantangan yang sangat berat. Menjadi atau tidak menjadi adalah masalah sulit yang tidak bisa diabaikan. Ketika kedua orang itu pergi, Lu Pengfei mengambil ukiran kecil berbentuk burung berwarna perak dari cincin penyimpanannya, mengangkat tangannya dan melemparkannya ke udara. Ukiran perak itu menjadi burung sungguhan saat cahayanya bersinar. Burung itu berkicau dan terbang keluar aula menuju 6 puncak dan 6 pangkalan dari sekte pencari ilmu pedang yang mendalam. Hehe, Ding Hao, mungkin kamu bahkan tidak bisa mengatasi penghalang ini. Langit agak suram, awan hitam terlihat jelas, dan udara lembab. Fang Tianyi dan Gao Suir akhirnya bisa melihat pegunungan tinggi dari sekte pencari ilmu pedang dan mereka menunjukkan ekspresi kegembiraan. Saat itu, Ding Hao mengerutkan kening dan tiba-tiba berhenti. Keluar, Ding Hao melihat ke hutan tidak jauh di sebelah kanan. Saat itu awal musim semi yang dingin. Akumulasi salju telah mencair dan tunas-tunas hijau halus telah tumbuh di dahan-dahan. Pepohonan tampak tertutup baju hijau jika dilihat dari jauh. Hutannya tumbuh subur, berputar-putar ditiup angin dingin yang rendah. Fang Tianyi dan Gao Suir mengikuti pandangan Ding Hao dan melihat ke dalam hutan, tetapi mereka tidak melihat apapun. Ding Hao mencibir, dan tiba-tiba nyala api perak samar muncul di matanya. Sesaat kemudian, tatapannya seperti dua sinar perak, menembus puncak pohon yang kosong. Di bawah pancaran sinar perak, pola riak air transparan tiba-tiba terbuka. Kemudian, sosok merah ramping perlahan muncul. Fang Tianyi merasa kaget. Saat ini sebagai seorang pejuang di tingkat tinggi alam prajurit bela diri, dia memiliki telinga dan mata yang bagus. Dalam jarak puluhan meter di sekitarnya, dia bisa merasakan kicauan pelan serangga dan semut dan tidak ada satupun yang bisa lepas dari kemampuan psikisnya. Tetapi saat ini, jika bukan karena ledakan tiba-tiba Ding Hao, dia tidak akan menyadari bahwa ada orang hidup berukuran besar yang bersembunyi di puncak pohon.
Dapat diketahui bahwa kekuatan sosok merah itu jauh di atas miliknya. Kamu lagi. Ding Hao memfokuskan matanya pada wajah sosok merah itu. Bab 314 Anda tidak memiliki kesempatan. Itu masih merupakan topeng meringis perunggu yang sangat familiar, dengan senyuman yang dipaksakan dan tangisan yang dipaksakan, mengandung aura aneh yang tidak dapat dijelaskan. Itu persis seperti topeng yang muncul di peninggalan sekte zaman kuno di pegunungan Batu Barat, yang dikenakan oleh orang misterius itu. Selain itu, aura ki yang menyala-nyala yang berfluktuasi juga sangat familiar. Itu berarti sosok merah di depannya adalah pria misterius dengan topeng meringis perunggu yang memilih Ding Hao untuk membunuhnya. Jie, ya, ini aku. Aku datang lagi, jadi kamu harus mati hari ini. Suara serak seperti burung hantu malam sepertinya keluar dari lapisan neraka, mengandung niat membunuh yang tersembunyi. Ding Hao tersenyum tipis dan berkata, kamu tidak beruntung, karena suasana hati saya sedang buruk. Ada jalan menuju surga, tapi jangan pergi ke sana. Tidak ada gerbang menuju neraka, tetapi Anda memilih untuk datang. Terakhir kali kamu melarikan diri. Anda harus menyembunyikan diri Anda dengan jujur untuk menyelamatkan hidup Anda yang sederhana. Di luar dugaan, Anda justru menolak mengakui kegagalan Anda sebelum dihadapkan pada kenyataan pahit. Anda berani muncul di hadapan saya. Baiklah. Kali ini aku pasti akan membunuhmu. Sebelum suaranya menghilang, tiba-tiba, Ding Hao menghilang di belakang binatang singa naga dari Provinsi Salju. Ding, sekelompok bunga api meledak di puncak pohon yang jaraknya puluhan meter. Pria bertopeng meringis perunggu itu berseru dan bergerak mundur dengan cepat. Seperti hantu, Ding Hao muncul di hadapannya. Mengikutinya seperti bayangannya dan tanpa melakukan tindakan apapun untuk menghunuskan pedangnya sendiri. Kabut merah cahaya pedang menyelimuti pria bertopeng itu. Ding, 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 suara benturan senjata, seperti badai dahsyat, tak henti-hentinya terdengar. Sekelompok bunga api meledak secara dramatis di udara mendung, memunculkan pola yang indah namun cepat berlalu, yang membuat dua sosok kabur yang bergerak cepat menjadi semakin misterius. Sekumpulan bunga api berjatuhan dan menyala seperti daun kuning. Kemudian secara bertahap seluruh pohon terbakar, diikuti oleh pohon-pohon mati di sekitarnya, dan kemudian api yang dahsyat menyapu hutan yang luas. Kedua orang yang bertarung itu seperti makhluk abadi dan sosok mereka berkedip-kedip dalam nyala api. Tanpa basa-basi, gerakan pedang Ding Hao cepat dengan niat membunuh. Saat itu, dia memutuskan untuk mengungkap identitas sebenarnya dari pria bertopeng meringis perunggu itu. Tak seorang pun ingin seorang pembunuh dengan kekuatan menakutkan mengawasinya dengan permusuhan dalam kegelapan. Karena kamu ingin membunuhku, kamu harus bersiap untuk dibunuh. Pedang di tangannya seperti badai. Ding Hao saat ini mengalami lonjakan kekuatan, bahkan ilmu pedang biasa seperti Rapid Cross Sword yang ditampilkannya menjadi sangat menakutkan. Salib perak berubah secara ajaib dan terus-menerus dalam kehampaan. Jaring pedang yang tebal membuat pria bertopeng meringis perunggu itu merasa seperti ikan di jaring, dan ruangnya untuk berjuang bertahan hidup menjadi semakin kecil. Ledakan, nyala api meledak di udara dan energi mengerikan keluar dari tubuh pria bertopeng meringis perunggu. Api merah hampir menutupi separuh langit, dan di dekat api di dalam hutan, dia akhirnya bisa bernapas. Pria bertopeng meringis perunggu itu bergerak mundur dengan cepat dan keluar dari jaring pedang Ding Hao dengan sangat kebingungan. Kamu tidak mengecewakanku, Jie, dan kamu benar-benar menjadi lebih kuat, tetapi kamu masih harus mati hari ini. Pria bertopeng meringis perunggu menjaga jarak dengan Ding Hao dan tertawa aneh. Dia sedang memikirkan gerakan pembunuhan. Persetan denganmu. Ding Hao mendengus dingin. Dia melintas dan pada saat berikutnya dia muncul lagi di depan pria bertopeng meringis perunggu. Aku tidak suka berbicara denganmu. Ding Hao mengubah gerakan pedangnya menjadi keterampilan ilmu pedang pusat pengejaran petir. Dia menghunus pedangnya dan tubuh pedang berkarat itu bergetar dengan suara mendengung. Dengan gerimis, pergerakan pedang tidak bisa dilacak, ilusi seperti mimpi, dan memberikan perasaan yang tidak nyata kepada orang-orang. Wah, cahaya darah naik ke langit. Ah, pria bertopeng meringis perunggu itu berteriak. Tanpa diduga, dia tidak memblokir pedang Ding Hao sehingga tangan kanannya yang memegang pedang panjang itu terputus dari pergelangan tangannya. Tangan yang terpotong dan pedang panjang terasa di tanah. Dia tersandung ke belakang. Pupil matanya di balik topeng mekar dengan cahaya yang luar biasa. Ini adalah maksud pedang.
Apakah kamu sudah menguasai maksud pedang? Dengan satu tangan memegang pergelangan tangan yang terluka, dia menggunakan kekuatan apinya untuk menutup lukanya agar tidak kehilangan terlalu banyak darah. Pria bertopeng dengan seringai perunggu itu gemetar. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Ding Hao tidak memberinya ruang bernapas. Dengan pedang lain yang terhunus, pedang berkarat kemerahan itu menjadi kabut cahaya merah. Cahayanya tidak bisa dilacak, masih mengandung niat pedang setengah langkah. Hari itu Ding Hao memutuskan untuk membunuh orang itu. Bahkan jika dia tidak bisa menangkapnya hidup-hidup, dia tidak akan pernah membiarkannya melarikan diri. Pria bertopeng meringis perunggu itu tersenyum sedih. Cahaya perak menyala di tubuhnya, dia menghindari pedang itu dengan cepat seperti gerakan kilat dan dia muncul lebih dari 50 meter jauhnya. Itu adalah keterampilan melarikan diri yang sama. Terakhir kali dalam formasi ilusi hantu peninggalan bawah tanah sekte dari zaman kuno, dia telah menyingkirkan pembunuhan pedang dan pedang oleh Ding Hao dengan bergantung pada cahaya perak misterius dengan kemampuan instan. Ding Hao dapat merasakan dengan jelas bahwa kekuatan pria bertopeng meringis perunggu itu berkali-kali lebih kuat daripada yang terakhir kali. Itu sebabnya dia bisa datang untuk membunuh Ding Hao. Di luar dugaannya, kekuatan Ding Hao berkembang lebih cepat darinya. Dia terpaksa menggunakan cahaya misterius untuk melarikan diri. Menghitung jarak di antara mereka, Ding Hao mendekatinya perlahan. Tuan Ding Hao yang baik, Anda tiba-tiba menguasai maksud pedang dan saya telah melakukan kesalahan. Namun, Jie, kamu sudah menaruh kartumu di atas meja, tapi kamu masih belum tahu siapa aku. Kamu di tempat terbuka dan aku di kegelapan, hahaha. Hari ini kamu tidak bisa membunuhku, dan aku pasti akan membunuhmu di lain hari. Pria bertopeng meringis perunggu berkata dengan penuh kebencian seperti burung hantu malam yang mengutuk. Hari yang lain, Anda mungkin tidak memiliki peluang lagi. Ding Hao mencibir dan tiba-tiba menghilang di tempatnya. Apa? Pupil mata pria bertopeng meringis perunggu menyusut. Detik berikutnya, perasaan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya menyelimuti dirinya. Dia membangkitkan cahaya misterius hampir tanpa disadari. Tubuhnya menjadi kabur dengan cepat dan sepertinya menghilang karena meleleh di udara. Tapi di saat yang sama, pedang berkarat muncul entah dari mana dan menusuk tubuhnya. Akibat pedang Qi yang menakutkan tidak berhenti, membuka celah selebar 1 meter dan kedalaman lebih dari 10 meter di tanah di sebelah pria bertopeng meringis perunggu. Namun, di saat berikutnya, sosok pria bertopeng meringis perunggu itu meleleh dan menghilang seketika. Sosok Ding Hao muncul dengan cepat. Pedang berkarat itu dipegang di tangannya. Semuanya lebih cepat daripada yang bisa diungkapkan dengan kata-kata. Semuanya terjadi dalam sepersekian detik sehingga pertarungan selesai, bahkan sebelum Fang Tianyi dan Gao Suer yang menonton dari jauh dapat memahami apa yang terjadi. Ding Hao membungkuk untuk melihat darah yang menetes di bilah pedang yang berkarat dan mengetahui bahwa pedangnya pasti mengenai sasaran. Bab 315 Rencana Ding Hao. Cahaya perak misterius itu memang sangat kuat. Dalam menghadapi gerakan dari 12 keterampilan sihir rahasia pertempuran karakter dari rahasia kemenangan pertempuran misterius, kekuatan cahaya tidak dipatahkan oleh gerakan menusuk makhluk tak terkalahkan Ding Hao, tetapi pria dengan topeng meringis perunggu itu masih ada, ditransmisikan 100 meter jauhnya. Orang yang mengetahui bahwa aku akan kembali ke sekte pencari ilmu pedang hanya sedikit. Orang ini mengetahui keberadaan saya dengan sangat baik. Apakah dia pembunuh yang ditugaskan oleh Lu Pengfei? Ding Hao melihat sekeliling. Pria bertopeng meringis perunggu telah menghilang sepenuhnya dan dia tidak dapat memastikan keberadaannya. Memikirkannya, Ding Hao merasa bahwa kekuatan pria bertopeng meringis perunggu itu sangat mengerikan, dia harus berada di level teratas dari realem martial mentor. Bahkan jika Lu Pengfei telah berkembang dengan baik selama bulan-bulan itu, dia tidak dapat memberikan perintah kepada master terbaik seperti itu. Apakah dia sendiri Lu Pengfei? Ding Hao menggelengkan kepalanya dan menyangkal kemungkinan itu. Kakak senior Ding, kamu baik-baik saja. Fang Tianyi menghampiri dan bertanya, apakah orang itu melarikan diri? Yah, dia hampir terbunuh dan melarikan diri. Ding Hao mengangguk. Makhluk tak terkalahkan adalah gerakan menusuk dari 12 keterampilan sihir dalam rahasia karakter pertempuran. Pedang itu bisa menembus kedalaman 100 meter secara instan. Karena waktu penyerangan agak terlambat, cahaya perak misterius menyelamatkan pria bertopeng itu. Dalam pertarungan itu, Ding Hao menggunakan 2 gerakan membunuh maksud pedang setengah langkah dan makhluk tak terkalahkan, tetapi pria itu tidak terbunuh. Sayang sekali,
Dalam pertarungan sesungguhnya, penggunaan niat pedang dan rahasia karakter pertempuran, masih ada ruang untuk ditingkatkan oleh Ding Hao. Namun pergelangan tangan pria itu terpotong, lalu dadanya ditusuk dengan satu pedang, dia pasti terluka parah. Tanpa istirahat selama 1,5 tahun, mustahil baginya untuk pulih. Khusus untuk ki dingin dan niat pedang yang masuk ke dalam tubuhnya, ditambah kerusakan dan luka dalam yang diakibatkannya, bahkan untuk atasan di tingkat primordial, itu tidak akan membunuhnya tetapi akan membutuhkan banyak energi fisik. Ding Hao tidak mengkhawatirkan pria itu. Seorang atasan dengan kekuatan seperti itu sama sekali bukanlah orang yang tidak dikenal. Ketika dia kembali ke sekte pencari ilmu pedang, dia bisa bertanya tentang dia secara diam-diam. Apakah ada atasan yang dipotong tangannya? Mungkin dia bisa mendapatkan beberapa petunjuk, dan kemudian dia bisa melacaknya secara perlahan. Pasti Lu Pengfei yang melakukan trik curang, kata Fang Tianyi sambil mengertakkan gigi. Ding Hao mengangguk. Ada kemungkinan seperti itu. Tidak ada keraguan bahwa Lu Pengfei adalah salah satu dari orang-orang yang tidak berharap Ding Hao kembali ke sekte pencari ilmu pedang. Dia mungkin tidak memberi perintah kepada atasan seperti pria bertopeng meringis perunggu, tapi dia bisa membunuh Ding Hao dengan pisau pinjaman. Jika berita bahwa dia akan kembali ke sekte dirilis, mereka yang sangat ingin membunuhnya akan mengambil tindakan. Itu adalah rencana yang bagus. Rencananya sesuai dengan keinginan Ding Hao. Dia tidak merencanakan serangan mendadak, dia sengaja meminta Zhang Wenzhao dan yang lainnya untuk menyampaikan pesan bahwa dia akan kembali ke sekte dan menghadapi Lu Pengfei dengan adil. Bukan karena dia sombong dan ingin pamer, tapi karena dia ingin menyiagakan musuhnya, agar musuh yang berada dalam kegelapan bisa muncul silih berganti. Mengambil kesempatan itu, Ding Hao bisa membunuh mereka semua. Tanpa diduga, pria bertopeng meringis perunggu muncul. Menatap sekte pencari ilmu pedang yang jauh di pegunungan ganas, Ding Hao memperkirakan bahwa mereka masih 1 hari lagi untuk mencapai sekte tersebut. Dia berpikir perlahan dan menunjukkan ekspresi mencibir. Siapapun yang ingin membunuhnya bisa muncul. Lebih banyak lebih baik. Mengambil kesempatan itu, dia akan membunuh mereka semua. 6 puncak dan 6 pangkalan. Tempat itu adalah inti utama dan terdalam dari sekte pencari ilmu pedang. 6 puncak dan 6 pangkalan berada di area tahap ketiga dari sekte, terdiri dari 6 puncak yang berdiri di dekat awan sepanjang tahun, dan mereka adalah kekuatan sebenarnya dari sekte pencari ilmu pedang. Banyak murid biasa mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melihat 6 puncak dan 6 pangkalan jauh dalam hidup mereka. Puncak pedang langit dari 6 puncak disembunyikan di dalam ruangan batu. Brengsek, 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 kolam darah mendidih seperti magma. Di dalam kolam, seorang pria gila sedang berjuang seperti binatang buas yang marah. Suaranya penuh amarah dan keengganan. Karena genangan darah, seluruh ruangan batu ditembus dengan cahaya darah merah, tapi tanpa aura darah. Tanpa diduga, dia telah menguasai niat pedang. Mengapa? Dan gerakan terakhir, bahkan cahaya dari senjata ajaib tingkat 9 dari cincin pencuri langit di jalan berliku menuju tempat terpencil hampir pecah. Ding Hao, mengapa kekuatanmu menjadi begitu kuat? Sosok itu perlahan muncul dari dalam darah. Darah yang menetes mengalir ke bawah, mewarnai seluruh tubuhnya menjadi merah, rambut dan wajahnya ditutupi dengan plasma. Wajah aslinya tidak terlihat jelas. Dengan gigi putih, dia seperti binatang yang haus darah melawan darah segar. Dia mengungkap cedera pergelangan tangannya. Lebih dari separuh bagian kiri tubuhnya patah seperti kain compang camping. Daging dan darahnya tumbuh perlahan, memperlihatkan janggut pucat. Dia adalah orang dengan topeng meringis perunggu yang baru saja lolos dari kematian. Sebagian besar tubuhnya hampir hancur oleh gerakan makhluk tak terkalahkan Ding Hao, seperti boneka tanah liat yang rusak, tetapi vitalitasnya yang kuat membantunya untuk bertahan hidup. Kumpulan darah jelas memiliki efek yang sangat aneh. Mengandalkan kekuatan darah, dia memperbaiki tubuhnya sedikit demi sedikit. Sulit menampung 2 harimau dalam satu gunung. Ding Hao, aku bersumpah suatu hari nanti, aku akan membunuhmu. Raungan marah bergema di ruang batu. Sosok itu perlahan tenggelam ke dalam genangan darah. Akhirnya, seluruh orang itu ditelan seluruhnya oleh darah. Suara darah mendidih bergema di ruang batu, yang sangat mengerikan. Ding Hao telah kembali. Ketika seorang remaja pekerja serabutan di kolam pembersih pedang melihat punggung Ding Hao, dalam waktu setengah jam,
sebuah berita mengejutkan yang sepertinya menyebar ke seluruh area tahap ketiga dari Sekte Pencari Ilmu Pedang. Pada awalnya, beberapa orang tidak mempercayainya. Karena topik kembalinya Ding Hao telah disebutkan beberapa kali dalam 6 bulan terakhir, dan setiap kali pada akhirnya terbukti hanya lelucon. Namun, semakin banyak murid biasa yang telah melihat bahwa pemuda tampan itu, yang selembut batu giok, dengan sosok seanggun batu giok, telah muncul di gerbang gunung menuju Sekte Pencari Ilmu Pedang. Mereka juga melihat bahwa dia membawa seorang gadis cantik seperti ukiran batu giok dan Fang Tianyi sang pendekar pengejar angin ke Akademi Kaos Hijau Timur. Jadi orang menjadi gila. Murid nominal Akademi Timur, Barat, Selatan, Utara dan Tengah pada awalnya tenang, saat ini, seolah-olah segenggam garam telah dituangkan ke dalam panci minyak yang agak panas, mendidih tak terkendali. Berita itu menyebar, dan semakin banyak orang bergegas ke Akademi Kaos Hijau Timur. Ding Hao telah kembali. Jenius masa lalu dan mantan juara pertama dalam kompetisi di antara 5 akademi muncul kembali di tempat yang dulu dia awasi. Raja telah digantikan oleh seseorang yang pernah mengikutinya. Pesuruh Ding Hao di masa lalu saat ini adalah pemimpin baru dari 5 akademi. Lu Pengfei, pedang yang mengguncang surga, telah menggantikan segala sesuatu yang menjadi milik Ding Hao di masa lalu. Bab 316 Saudaraku. Yang lebih serius adalah Lu Pengfei tampaknya sangat membenci Ding Hao. Dalam 6 bulan terakhir, orang baru itu telah melakukan banyak hal terhadap teman-teman Ding Hao satu demi satu. Akan terjadi benturan yang tak terhindarkan di antara mereka. Itu adalah pemikiran semua orang. Orang-orang yang bergegas ke Akademi Kaos Hijau Timur, termasuk murid nominal, baik dari inti luar maupun inti dalam, dan bahkan orang-orang yang penasaran dari kawasan bisnis. Semuanya memiliki tujuan yang sama, mereka semua ingin melihat akibat dari tabrakan yang tak terelakkan, seperti Mars melawan bumi. Akankah mantan raja mendapatkan kembali kejayaannya? Atau bisakah pemimpin baru yang berkuasa mempertahankan keanggunannya? Ding Hao tidak menyembunyikan keberadaannya. Faktanya, selama setengah hari sebelum datang ke kolam pembersih pedang di bawah gerbang gunung, dia menghadapi 11 upaya pembunuhan yang dilakukan oleh atasannya. Beberapa dari mereka adalah kultivator nakal yang tidak dikenal, beberapa dari mereka adalah murid dari Sekte Pencari Ilmu Pedang yang telah lama hilang, dan beberapa adalah pembunuh terkenal di Provinsi Salju. Dan tujuan orang-orang itu sama, mereka semua dibunuh dengan satu tebasan pedang di tenggorokan. Ding Hao tidak memiliki belas kasihan sedikit pun. Ketika dia sampai di kolam pembersih pedang, pedang berkarat itu dipenuhi noda darah. Ding Hao sengaja tinggal di kolam pembersih pedang selama setengah jam dan membersihkan noda darah pada pedang berkarat itu. Baru setelah murid serabutan itu mengenali Ding Hao dan menyebarkan berita tersebut, menimbulkan sensasi di gerbang gunung, ketika Ding Hao perlahan bangkit. Ding Hao perlahan berjalan di sepanjang jalan utama di samping kolam pembersih pedang, menikmati keindahan yang telah lama hilang dan menuju gerbang gunung. Ketika dia bertemu kenalannya, dia bahkan tersenyum dan menyapa mereka. Kemudian orang-orang itu akan menunjukkan ekspresi terkejut dan malu yang tercengang. Saat Ding Hao berjalan semakin dalam menuju gerbang gunung menuju Sekte Pencari Ilmu Pedang, semakin banyak orang muncul di sekitarnya. Mereka tidak berani mendekatinya, tetapi hanya mengikutinya dari kejauhan, seperti ekor yang panjang. Ketika Ding Hao akhirnya tiba di alun-alun di area murid nominal dari Sekte Pencari Ilmu Pedang, ada lebih dari 300 atau 400 orang yang mengikutinya. Kakak senior Hao, apakah orang-orang itu adalah temanmu? Gao Suir memandang segala sesuatu di sekitarnya dengan rasa ingin tahu dan memfokuskan matanya pada orang-orang yang mengikuti mereka seperti ekor. Mereka dulunya adalah teman saya. Sekarang saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Ding Hao tersenyum dan menyentuh kepala gadis kecil itu. Dia memandang kerumunan itu dengan tenang. Di tengah kerumunan, ada beberapa murid Akademi Kaos Hijau Timur. Mereka biasa berbicara tentang seni bela diri dan bertukar pengalaman kultivasi di waktu senggang, tetapi saat ini, mata orang-orang itu penuh dengan keraguan dan tidak ada dari mereka yang berani mendekati dan menyapa Ding Hao dengan sopan. Ketika Ding Hao mendatangi mereka, mayoritas segera menundukkan kepala karena malu, mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk melihat Ding Hao. Jadi, perubahan besar terjadi di sana dalam setengah tahun terakhir setelah dia pergi. Akademi Kaos Hijau Timur saat ini tidak lagi seperti yang dia kenal di masa lalu. Kakak senior Ding, murid Akademi Kaos Hijau Timur, yang memiliki hubungan terbaik denganmu, telah ditekan dengan berbagai alasan.
Beberapa dari mereka terpaksa melakukan pekerjaan berat dan banyak dari mereka tidak bisa datang ke sini untuk pertama kalinya. Sebagian besar murid saat ini adalah mereka yang pergi ke Lu Pengfei untuk berlindung selama setengah tahun terakhir. Fang Tianyi berbisik di telinga Ding Hao. Dia khawatir pemandangan di depannya akan membuat Ding Hao merasa sedih. Ding Hao mendapatkan kembali tatapannya dan wajahnya sangat tenang. Dia mengangkat kakinya dan berjalan menuju tempat di mana dia ingat di mana sel muridnya berada. Dia tersenyum dan berkata, kali ini saya turun gunung, dan tiba-tiba saya mengerti satu hal. Apa? Fang Tianyi mencoba bertanya. Di dunia yang dingin ini, kita tidak membutuhkan terlalu banyak teman sejati. Kita tidak boleh meminta terlalu banyak dan beberapa teman dekat saja sudah cukup. Ding Hao menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan menambahkan, saya bukan uang dolar AS dan saya tidak bisa meminta semua orang untuk mengikuti saya dengan sukarela. $1 AS. Apa itu? Fang Tianyi merasa tercengang. Ding Hao juga merasa tercengang lalu dia tertawa dan berkata, oh, kamu tidak mengetahuinya. Itu adalah material logam misterius dengan kekuatan sihir legendaris. Kaisar dan ahli seni bela diri menjadi gila karenanya. Fang Tianyi berpikir keras, tetapi dia belum pernah mendengar materi itu. Namun, ketika dia melihat senyuman akrab kakak senior Ding, dia tahu bahwa dia tidak terpengaruh oleh orang-orang yang meninggalkannya dan dia merasa lega. Dalam sekejap mata, mereka bertiga pergi ke sel untuk murid nominal. Tentu saja, orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama termasuk semakin banyak orang di belakang mereka. Apakah Ding Hao pergi ke sel? Lu Pengfei diam-diam duduk di atas bantal terburu-buru dan sedikit mengangguk. Dan menurutku, Ding Hao tetaplah Ding Hao itu. Karakternya tidak berubah sama sekali, terlalu menaruh perhatian pada apa yang disebut teman-teman itu. Lagi pula, dia masih belum bisa melampaui batas ketika terikat oleh perasaan sekuler yang tidak berguna ini. Untuk orang seperti itu, betapapun kuatnya dia tetap memiliki kelemahan yang fatal. Ding Hao pergi ke gerbang gunung hidup-hidup. Artinya, para pembunuh yang disewa dengan harga lebih tinggi semuanya dibunuh oleh Ding Hao. Hehe, tidak apa-apa jika orang-orang itu dibunuh. Mereka awalnya tidak diharapkan untuk benar-benar membunuh Ding Hao, mereka hanyalah umpan meriam. Satu-satunya kegunaannya adalah membiarkan Ding Hao mengutarakan niat membunuhnya dan mencegah momentum di dalam hatinya. Setelah antusiasme dan kemarahan yang sudah lama ada di hati Ding Hao hilang, itu akan membantu saya mengambil sedikit keuntungan dalam pertarungan berikutnya. Segala sesuatu berikut ini mudah ditangani. Suasana di aula utama sangat sepi. Zhang Wenzhao memandang Lu Pengfei. Lu Pengfei bersembunyi di kegelapan aula utama, seperti hantu di neraka. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Zhang Wenzhao akhirnya melanjutkan, saya kira Wang Xiaoqi dan Li Yunqi telah dibebaskan sekarang. Ding Hao benar-benar melanggar hukum. Apakah dia masih menganggap itu kerajaannya seperti dulu? Kakak senior Lu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Akankah Ding Hao datang ke sini langsung untuk melakukan pembunuhannya? Kata-kata terakhir mengungkapkan ketakutannya terhadap Ding Hao di dalam hatinya. Jauh di dalam bayang-bayang aula utama, Lu Pengfei berteriak pelan, terdengar sangat suram. Apakah dia akan datang untuk langsung melakukan pembunuhannya? Hehe, itulah yang saya harapkan. Kakak senior Ding, kamu akhirnya kembali. Sulit bagi Wang Xiaoqi untuk menyembunyikan kegembiraannya. Dia merasa matanya panas, dan dia segera menundukkan kepalanya dan berpura-pura menggosok matanya, berkata, ada pasir di mataku, dan aku merasa masam, hehe, aku selalu tahu bahwa kakak senior Ding pasti akan kembali. Ya, bagaimana dengan Xiao Fan? Wang Xiaoqi mendongak dan tidak melihat Zhang Fan di belakang Ding Hao. Dia terkejut, apakah itu? Xiao Fan baik-baik saja, jangan khawatir. Ding Hao meninju bahu Wang Xiaoqi, lalu meninju bahu Li Yunqi. Saudara laki-laki Ding Hao tidak banyak. Mulai sekarang, kamu termasuk di antara mereka. Li Yunqi hampir menggigil saat dia merasa bersemangat. Tindakan sederhana dan kata-kata itu membuatnya ingin berteriak ke langit, dan siksaan yang dideritanya pada masa itu telah lenyap. Bab 317 tinggal di sini selamanya. Banyak orang di sampingnya memandang Li Yunqi dengan iri. Merupakan suatu kehormatan besar bisa dipanggil saudara oleh Ding Hao di depan banyak orang. Meskipun tidak ada yang tahu apakah Ding Hao bisa selamat dari pertempuran yang akan datang melawan Lu Pengfei, pada saat itu, banyak orang yang sangat terkesan dengan sikap pemuda berjubah hitam itu.
Terima kasih, Yiruo. Tatapan Ding Hao akhirnya tertuju pada wajah gadis cantik itu. Si cantik telah hidup selama 3 hari di sel gelap, kulitnya kekurangan cahaya, air dan dia terlihat lelah, tapi senyuman di wajahnya yang cantik tak tertandingi menerangi seluruh ruangan. Mengenakan gaun merah, gadis itu tampak seperti nyala api yang membara. Dia tertawa dan menatap lurus ke arah Ding Hao. Ada cahaya berkilauan di mata besarnya yang indah. Di samping mereka, Wang Xiaoqi dengan bersemangat memberitahu Ding Hao apa yang terjadi di dalam sel. Yiruo, terima kasih. Ding Hao tersenyum, mengulurkan tangan dan dengan lembut menyapu beberapa batang rumput dari bahu gadis itu. Kemudian, jari-jarinya menelusuri rambutnya yang selembut dan sehalus sutra. Hati mereka berdua tersentuh. Saudara Hao, Li Yiruo dengan lembut menundukkan kepalanya. Dia ingin mengucapkan ribuan kata tetapi pada akhirnya hanya memanggil namanya. Kekhawatiran, pikiran, dan segala kekhawatiran selama 6 bulan terakhir telah sirna. Gadis cantik yang selalu berani melakukan apa yang dia katakan saat ini tidak mampu melakukannya. Dia hanya menatapnya dengan lembut. Pada saat itu, di antara kerumunan, seorang pria diam-diam menyelinap pergi. Kamu pasti Jiang Feng. Ding Hao menoleh dengan cepat. Dia segera memperhatikan pria itu. Ding, kakak senior Ding, Jiang Feng langsung berhenti. Mengetahui bahwa dia tidak punya kesempatan untuk menyelinap pergi, dia berbalik dan tersenyum, tapi senyuman itu lebih jelek daripada seringai menangis. Dia takut dan merasa kedinginan. Ding Hao memanggil namanya pada saat seperti itu, yang jelas bukan pertanda baik. Kakak senior Ding, tanpa diduga, menurut Anda memenuhi syarat untuk memanggil saya seperti ini. Ding Hao berkata pelan, tapi kata-katanya sombong. Senyuman lembutnya penuh dengan niat membunuh dan penghinaan yang tak ada habisnya. Pada saat itu, mereka yang akrab dengan Ding Hao tiba-tiba merasa bahwa dia telah berubah. Ding Hao dulunya lembut dan tidak sombong sama sekali, selalu tersenyum, selalu ingin memikirkan orang lain. Namun, dia menjadi lebih tajam setelah kembali ke sekte. Dia dulunya seperti pedang tumpul yang tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, tapi tiba-tiba menjadi tajam dan bersinar dengan cahaya terang setelah pengalaman yang sengit. Aku, kaki Jiang Feng gemetar. Dikatakan bahwa kamu meminta Lu Pengfei untuk mengirimmu berjaga di sini. Karena kamu suka menjaga penjara, maka tinggedewalah di sini selamanya. Ding Hao menjentikkan jarinya saat dia berbicara. Kepingan salju kristal, yang memiliki bentuk heksagonal paling sempurna di dunia dan membiaskan cahaya warna-warni di bawah matahari, perlahan terbang keluar dan dengan cepat jatuh ke bahu Jiang Feng. Tiba-tiba, udara dingin menyebar disertai suara es. Sebelum orang banyak dapat bertindak, seluruh tubuh Jiang Feng ditutupi oleh es dan menjadi patung es indah berbentuk manusia. Di bawah hangatnya sinar matahari di awal musim semi, patung es itu tampak kristal dan cerah, seolah-olah itu adalah karya paling sempurna dari seorang ahli ukiran. Melalui es, penonton bisa dengan jelas melihat senyuman tersanjung di wajahnya. Dia berlutut dan menjaga pintu penjara. Sejak saat itu, dia akan menjaga sikap seperti itu dan berdiri di depan pintu sel selamanya. Disegel oleh es yang sangat dingin, tidak ada yang bisa bertahan. Oleh karena itu, Jiang Feng sudah meninggal. Rasa dingin yang tak tertahankan melanda hati semua orang. Mereka semua hanya bisa terkesiap. Ding Hao membunuh seorang murid. Sungguh tanpa ampun. Itu jelas merupakan awal dari badai. Saat kepingan salju kristal beterbangan, tabrakan yang akan datang telah ditakdirkan. Semua orang dengan jelas mengetahui bahwa akan ada badai yang tak terelakkan dan tak terbayangkan. Membunuh orang di depan umum. Apakah Ding Hao akan menjungkirbalikkan seluruh sekte pencari ilmu pedang? Ayo pergi, saatnya bertemu Lu Pengfei. Seolah tidak terjadi apa-apa, Ding Hao bertepuk tangan dengan senyuman di wajahnya, lalu berjalan keluar sel. Di bawah matahari, Ding Hao menuju ke arah Lu Pengfei. Semua orang merasa sangat kedinginan saat melihat senyum Ding Hao. Ada langkah kaki di luar pintu. Lalu terdengar semakin banyak langkah kaki. Anak-anak lelaki yang berdiri diam di aula menjadi semakin gugup, ada keringat dingin di dahi mereka. Mereka semua tahu apa artinya hadir di aula pada saat seperti itu dan juga tahu apa arti langkah kaki di luar. Lu Pengfei masih duduk diam di kasur Cian di bagian dalam aula utama. Dia perlahan membuka matanya, ada senyum dingin di mulutnya. Saat murid-murid di sekitarnya memandangnya, dia tersenyum dan berkata, "Buka gerbangnya."
Biarkan dia masuk. Zhang Wenzhao mengangguk dan bergegas maju untuk membuka gerbang batu yang berat itu. Guru, sinar matahari tidak sabar untuk menyinari istana. Partikel debu yang melayang di udara seperti setan yang menari. Sesosok tubuh ramping perlahan muncul dan mendekat. Murid Lu Pengfei menyusut. Dia mendongak. Tenggorokannya berayun tanpa sadar saat dia menelan ludah. Sosok familiar yang membuatnya tidak bisa tidur di malam hari akhirnya muncul. Matahari bersinar dari belakang sosok itu, meninggalkan bayangan samar di depan, seolah-olah matahari pun, pada saat itu, takut berlama-lama di atas orang itu. Gedebuk, gedebuk, langkah kaki di ruang sunyi itu terdengar jelas. Hati setiap orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berdetak seiring dengan langkah kaki. Ding Hao, kamu akhirnya sampai di sini. Lu Pengfei berdiri dan perlahan turun dari kasur Qian. Murid berkemeja hijau di aula tampak gugup dan menjauh dari Ding Hao, untuk berdiri di belakang Lu Pengfei. Di kejauhan, ada banyak suara berantakan yang membanjiri dan semakin banyak orang yang melihatnya. Namun, mereka semua berdiri jauh di luar aula. Untuk sesaat, mereka tidak berani berdiri terlalu dekat, tapi mereka semua menantikan apa yang akan terjadi. Saat yang paling krusial akhirnya tiba. Setelah setengah tahun, kakak senior Ding tampak anggun dan sebaik sebelumnya. Wajah Lu Pengfei penuh dengan senyuman seolah dia baru saja bertemu dengan teman lama. Ding Hao berhenti. Bab 318 keluar dari sini atau mati. Dia jelas tidak ingin berbicara dengan Lu Pengfei. Matanya bahkan tidak berhenti pada wajah Lu Pengfei. Dia menyapu semua orang di aula seolah dia ingin mengingat wajah orang-orang itu. Haha, kakak senior Ding, kepulanganmu terjadi tepat pada waktunya. Terakhir, ada pakar lain di Akademi Kaos Hijau Timur kita. Haha, jika kamu dan aku bergandengan tangan, kita pasti akan mengalahkan semua lawan dalam kompetisi 5 akademi berikutnya setengah bulan kemudian. Lu Pengfei tertawa. Terlepas dari dinginnya Ding Hao, dia menunjukkan antusiasme yang besar. Ding Hao bersikeras untuk tidak memandangnya. Keluar dari sini atau mati, tiba-tiba Ding Hao berkata kepada remaja yang berdiri di belakang Lu Pengfei. Berdengung, berdengung, terjadi diskusi yang memanas. Tidak ada yang mengira Ding Hao akan berbicara seperti itu. Ia memilih mengakhiri hubungan dengan para pemuda berkemeja hijau itu. Sejak saat itu, mereka tidak akan menjadi rekan magang laki-laki Ding Hao. Keadaannya tidak akan sama lagi. Dalam keheningan, suasana menjadi sangat menyedihkan. Di belakang Lu Pengfei, beberapa remaja bergerak dengan tenang. Wajah Lu Pengfei berubah dan dia mencibir. Tawanya muram, penuh ancaman, dan para remaja yang mencoba menjauh langsung membeku. Ada keringat di wajah mereka dan mereka sangat cemas. Ding Hao mengambil langkah kecil ke depan. Segera, semua orang, termasuk Lu Pengfei, merasa seolah-olah ada guntur di telinga mereka. Ledakan, seluruh aula terguncang oleh langkah itu. Momentum agung yang tak terlukiskan, seperti sungai yang menderu, muncul dari tubuh kurus dan langsing Ding Hao, langsung menyapu seluruh aula. Lu Pengfei hampir terkejut. Dia merasa seolah ada gunung besar di pundaknya dan tubuhnya lebih berat. Adapun anak-anak muda yang berdiri di belakangnya, seperti labu yang menggelinding, jatuh ke tanah. Momentum mengerikan yang berasal dari Ding Hao hampir mengembunkan udara di aula. Volatilitas Qi-nya yang berliku-liku seperti samudera dan lautan, terlalu kuat untuk dihadang. Bahkan Zhang Wenzhao dan Tian Heng, dua tuan, berkeringat. Mereka dengan gila-gilaan mengaktifkan Qi mereka dan terus berdiri dengan susah payah. Semua orang tercengang. Apakah kekuatan Ding Hao sudah begitu menakutkan? Itu, setidaknya pada penutupan penuh alam prajurit bela diri. Saya tidak akan mengatakannya lagi. Keluar, atau mati. Suara Ding Hao sekali lagi terdengar di aula. Saat itu, murid-murid muda berkemeja hijau di belakang Lu Pengfei dengan cepat bergegas keluar aula, seperti anjing tunawisma. Keberanian mereka benar-benar runtuh dan mereka tidak berani melawan sama sekali. Mereka semua menyesal. Pada saat paling penting dalam hidup mereka, mereka muncul di aula dan berdiri di seberang Ding Hao. Ternyata, itu adalah kesalahan fatal. Segera, di sisi aula seberang Ding Hao, hanya Lu Pengfei, Zhang Wenzhao, dan Tian Heng yang tersisa. Kekuasaan yang diraih melalui hegemonisme dan ketakutan tidak mampu menyatukan seluruh rakyatnya. Dalam menghadapi kekuatan besar lainnya, ia rentan. Monyet-monyet itu telah melarikan diri sebelum pohon itu tumbang. Semuanya berada di bawah kendali Ding Hao. Namun,
Lu Pengfei tersenyum. Kakak senior Ding, apa yang kamu lakukan? Dia bertanya dengan sadar. Ada senyuman bangga di wajahnya dan nyala api hijau glamor tiba-tiba keluar dari tubuhnya, memancarkan vitalitas. Lampu hijau membentuk perisai, menyelimuti dirinya. Lu Pengfei perlahan berdiri tegak. Dia juga berada di puncak alam prajurit bela diri. Dia berdiri dengan kokoh. Momentum kuat Ding Hao tidak mempengaruhi dirinya sama sekali. Apakah keduanya seimbang? Tidak ada yang mengharapkan hasil seperti itu. Jika itu adalah kekuatan terkuat Ding Hao, pertempuran berikutnya pasti tidak menguntungkan bagi Ding Hao, karena Lu Pengfei sangat pandai memupuk popularitas. Karena dia telah mengawasi Akademi Kaos Hijau Timur selama setengah tahun, dia telah mendapatkan dukungan dari sebagian besar murid. Ding Hao tidak berbicara, dia melangkah maju lagi. Ledakan, kekuatan yang lebih mengerikan dilepaskan. Dalam keadaan kesurupan, seluruh aula sepertinya terguncang. Saat itu, momentum yang muncul dari Ding Hao menjadi 2 kali lipat. Ini menjadi lebih bergejolak dan lebih berat, hampir terlihat. Udara menjadi lebih tebal, gedebuk. Zhang Wenzhao dan Tian Heng, yang berjuang melawan penindasan Ding Hao, berlutut dengan tangan di atas tanah batu hitam. Tubuh Lu Pengfei bergetar lagi. Api hijau zamrud yang menyelimuti tubuhnya telah menyusut, dan dia membungkuk lagi. Kakak senior Ding, kenapa kamu begitu agresif? Bisakah kita duduk dan berbicara? Bagaimanapun, kita adalah saudara. Ini tidak akan menyelesaikan masalah. Senyuman Lu Pengfei di wajahnya terlihat santai dan menyenangkan. Saat dia berbicara, menanggapi Ding Hao, di tubuhnya, ki yang lebih kuat meletus. Nyala api hijau muda menggelegar seperti gunung berapi yang meletus. Dengan senyuman di wajahnya, Lu Pengfei dengan mudah berdiri tegak kembali. Ilusi hutan hijau yang luas perlahan muncul di belakang Lu Pengfei. Setengah langkah menuju alam mentor bela diri. Itulah visi ketika seorang seniman perkawinan telah mencapai setengah langkah ke alam mentor bela diri. Lu Pengfei sekali lagi menjadi sekuat Ding Hao. Dia tersenyum dalam provokasi dan kemenangan yang paling mematikan sambil melihat ke arah Ding Hao. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kakak senior Ding, aku sudah memberitahumu. Ini tidak akan menyelesaikan masalah. Aku bukan seseorang yang bisa kamu kalahkan begitu saja." Di luar aula, semua orang dipenuhi dengan keheranan. Selama kompetisi 5 akademi, Lu Pengfei menang 3 kali berturut-turut, kekuatannya berada di puncak alam prajurit bela diri. Dia tak terkalahkan di kelima akademi karena dia telah menguasai satu set pedang, yang disebut ilmu. Pedang ilahi terkuat Shock Heaven. Tetapi saat ini, budidayanya telah mencapai setengah langkah realem martial mentor. Ternyata Lu Pengfei menyembunyikan kultivasinya selama kompetisi 5 akademi. Apakah hari ini dia bersabar begitu lama? Orang ini sungguh menakutkan. Semua orang memandang Ding Hao sekali lagi. Bab 319 kamu jauh lebih lemah dariku. Menghadapi provokasi Lu Pengfei, Ding Hao tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tanggapannya adalah melangkah maju lagi. Ledakan, saat kaki Ding Hao mendarat, semua orang tercengang. Sebuah momentum yang hampir 2 kali lebih kuat dari sebelumnya terjadi. Saat itu, semua orang bisa melihatnya dengan jelas. Mereka semua dapat dengan jelas melihat bahwa di bawah pengaruh Ki Ding Hao yang cepat, seluruh aula memang bergetar. Ada retakan putih yang menyebar di sekitar Ding Hao. Pilar utama aula juga retak. Ada suara di mana-mana. Tempat di mana Ding Hao lewat hancur. Aula itu akan runtuh. Itulah kekuatan dari mentor bela diri sejati, dan dia setidaknya harus menjadi mentor bela diri dengan 3 lubang. Dia dapat memecahkan aula hanya dengan menggunakan momentumnya. Kekuatan Ding Hao benar-benar mengejutkan. Apakah ini kartu tersembunyi Ding Hao? Dalam setengah tahun, Ding Hao telah menjadi sekuat ini. Semua orang di luar aula terkejut. Saat itu, Li Chanyang, Murong Yanzi, Yu Zhuyao, dan Liu Kuang, Del, juga muncul di tengah kerumunan, bersama dengan Chen Sheng, Sun Jiutian, dan Feng Jun, pemimpin ketiga, keempat, dan kelima dari aliansi 7 terhormat di Akademi Pusat Berkemeja Putih juga hadir. Murid-murid terkenal yang telah bertarung dengan Ding Hao selama kompetisi 5 akademi pertama memiliki ekspresi berbeda dan menyaksikan konfrontasi tersebut dengan cermat. Mereka juga sangat ingin tahu apakah kejeniusan masa lalu yang mempesona itu bisa mendapatkan kembali kejayaannya di hadapan pendatang baru dari Akademi Kaos Hijau Timur. Kakak seniorku, kamu benar-benar tidak mengecewakanku.
Senyuman di wajah Lu Pengfei menjadi lebih bangga. Tubuhnya tidak bisa menahan gemetar karena sebagian besar tekanan mengerikan yang menyebabkan retakan batu diterapkan pada tubuhnya, namun dia masih berdiri, yang membuktikan bahwa Lu Pengfei juga cukup kuat. Tetapi, saudaraku, kamu tidak cukup kuat untuk membiarkan aku menyerah, kata Lu Pengfei sambil tersenyum. Aku sudah memberitahumu bahwa aku bukan pengikutmu lagi, Ding Hao, haha, aku akan memberitahumu kekuatanku yang sebenarnya. Segera, seberkas cahaya hijau muncul dari tubuh Lu Pengfei. Bang! Sinar lampu hijau langsung menghancurkan kubah aula, langsung ke langit, dan kemudian tanaman merambat hijau dengan panik menyebar dari sinar cahaya dan dengan cepat membentang ke segala arah. Kemanapun mereka lewat, momentum Qi Ding Hao akan terpecah dan terkoyak. Bagaimana ini mungkin? Itu adalah kekuatan di atas alam mentor bela diri dengan 5 lubang. Apakah Lu Pengfei menjadi sekuat ini? Mustahil. Sebulan yang lalu, dia hanya berada di penutupan penuh alam prajurit bela diri. Kerumunan yang menonton di kejauhan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Sulit dipercaya bagi mereka, pertumbuhan kekuatan Lu Pengfei telah melampaui pemahaman mereka. Apakah dia jenius tak tertandingi yang sebanding dengan Mu Tianyang di Sekte Pencari Ilmu Pedang? Di sekitar aula, kerikil berjatuhan. Debu perlahan melayang ke atas karena benturan dua kekuatan agung. Medan gaya aneh telah terbentuk akibat tumbukan tersebut, menghasilkan aliran udara yang terlihat seperti pusaran di sungai yang gelap. Lu Pengfei tertawa liar, volatilitas dan momentum Qi-nya menempati lebih dari separuh ruang seluruh aula, sepenuhnya membalikkan situasi. Dikelilingi oleh api hijau, dia seperti dewa iblis yang ganas dan tak tertandingi. Mendengar seruan orang-orang, Lu Pengfei tertawa, bahkan lebih bahagia dari sebelumnya. Ini persis pemandangan yang kutunggu-tunggu selama setahun, bukan? Ding Hao, apakah kamu melihatnya? Aku akhirnya bisa melawanmu. Tepatnya, aku telah menekanmu sekarang. Haha, kamu pasti sangat marah sekarang. Kamu sangat sombong saat datang ke sini. Anda masih berpikir Anda tidak terkalahkan setengah tahun kemudian. Sayangnya, Anda sombong dan terlalu angkuh. Merupakan kesalahan terbesar dalam hidupmu untuk meremehkanku. Anda akan kehilangan kehormatan Anda selamanya karena kesalahan ini. Lambat laun, Lu Pengfei tertawa histeris. Tawa gilanya bergema di aula untuk waktu yang lama. Ding Hao telah menunggu dengan tenang. Dia melihat lawannya yang gila itu seolah-olah sedang menonton pertunjukan badut. Dia tidak berbicara sampai Lu Pengfei berhenti tertawa. Kamu masih sama seperti dulu. Sangat naif. Dengan pil Qi peledak yang buruk, Anda pikir Anda bisa menandingi saya. Anda akan tahu apa kekuatan sebenarnya. Kekuatan palsumu terlalu rentan di hadapanku. Lu Pengfei, bayar dosamu. Berlututlah di hadapanku. Bagaimana kamu tahu? Lu Pengfei tiba-tiba menjadi cemas. Ding Hao benar. Realem martial mentor dengan 5 bukaan dicapai dengan menggunakan pil Qi peledak yang diperolehnya dari Lu Qi, guru yang bertanggung jawab saat ini. Pil itu dapat meningkatkan kekuatan seorang seniman bela diri sebanyak 3 atau 4 kali lipat. Namun, efek sampingnya sama seriusnya karena ia memperoleh kekuatan dengan mi potensi hidupnya. Bulan berikutnya setelah meminum pil itu, kekuatannya akan menjadi sepertiga dari level biasanya. Namun, untuk mengalahkan dan mempermalukan Ding Hao sepenuhnya, Lu Pengfei tetap memilih untuk mengambilnya. Dia sangat yakin bahwa pil Qi peledak pasti bisa membantunya menghancurkan bayangan yang telah tertanam di dalam hatinya. Tetapi, saat berikutnya, semuanya dipenuhi dengan keheranan. Momentum Ding Hao tiba-tiba meningkat tajam dengan cara yang luar biasa. Sepertinya dia bisa meningkatkan Qi-nya selamanya. Momentum seperti lautan itu langsung menghancurkan Qi Lu Pengfei. Situasinya, pada saat yang paling luar biasa, tiba-tiba berbalik. Dibandingkan dengan Qi yang luar biasa itu, Qi Lu Pengfei dari mentor bela diri dengan 5 lubang yang diperolehnya dengan meminum pil jauh lebih lemah dan lebih buruk. Salah satunya adalah bulan purnama yang terang, yang lainnya adalah bintang redup. Oleh karena itu, dalam sekejap, tanaman merambat hijau terjal itu hancur. Itu adalah keunggulan total dan kehancuran yang dahsyat. Ah, Lu Pengfei meludahkan darah dan berlutut bab 320 ini jebakan. Dia berjuang untuk berdiri tetapi gagal. Di bawah tekanan yang kuat, dia membungkuk dengan putus asa. Darah memancar dari kulitnya, dan Qi kayu hijaunya yang mempesona tampak seperti lilin yang tertiup angin, dan dengan cepat musnah. Ah, bagaimana ini mungkin?
Tidak memangnya kenapa, mengapa, dia terkejut, berteriak dengan liar, dan meronta seperti binatang yang terperangkap. Namun, saat ini, dia tidak bisa lagi melakukan serangan balik dengan kekuatan yang lebih besar. Di bawah tatapan semua orang yang hadir, tubuh Lu Pengfei perlahan membungkuk tanpa sadar, dan dia tidak bisa lagi menahan tekanan yang luar biasa. Gedebuk, dia tidak bisa menahan diri, dia berlutut di atas tanah batu hitam yang dipenuhi retakan putih. Retakan, retakan, suara retakan batu dan patah tulang terdengar bersamaan. Tak jauh dari sisi Lu Pengfei, Zhang Wenzhao dan Tian Heng sudah lama tidak mampu mempertahankan posisi berlutut. Saat itu, mereka terpaksa tengkurap. Tekanan seperti lautan yang mengamuk ada di mana-mana dan tubuh mereka hampir rata. Otot-otot mereka patah dan tulang putih patah. Terlihat, tolong, kakak senior, Ding. Kamu tidak bisa membunuh kami, kamu akan melanggar peraturan, kamu. Mata mereka penuh dengan keputusasaan, dengan tatapan memohon yang jelas. Tubuh mereka seperti boneka kain yang dibuang. Mulut mereka seperti mulut ikan di pantai. Mereka berbicara dengan susah payah. Penyesalan yang tak ada habisnya memenuhi hati mereka. Pada saat itu, Lu Pengfei tidak dapat lagi menyelamatkan mereka. Jika saya tidak datang tepat waktu pada hari itu, apakah Anda akan berbelas kasihan kepada Xiao Fan yang terluka parah? Mulai sekarang, aku tidak akan pernah membiarkan temanku dalam bahaya, jadi kamu harus mati. Kata-kata Ding Hao yang tanpa ampun seperti penghakiman, bergema di aula yang runtuh. Ledakan, ledakan, ada darah di mana-mana. Tubuh Zhang Wenzhao dan Tian Heng meledak, seperti semangka yang dihancurkan. Daging dan tulang putih yang patah menyembur keluar dan terciprat kemana-mana. Seluruh aula tiba-tiba menjadi ladang yang kejam. Beberapa darah memercik ke wajah Lu Pengfei. Dia gemetar dan kemudian tertawa liar. Hahaha, kamu membunuh mereka. Hahaha, sangat bagus. Anda benar-benar membunuh mereka. Ding Hao, beraninya kamu membunuh teman sektemu. Hari ini, kamu harus mati. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Pria yang telah menang 3 kali berturut-turut dalam kompetisi 5 akademi telah dikendalikan oleh Qi Ding Hao yang mengerikan yang telah dilepaskan. Dia berlutut di tanah, dan ada 2 lubang dalam di bawah lututnya. Darah mengalir dari lututnya dan memenuhi lubangnya. Tangannya di tanah, dan kemeja hijaunya basah kuyup, tapi dia tertawa terbahak-bahak, dan matanya bersinar karena kegembiraan dan kegilaan. Kamu tampaknya tidak khawatir. Jebakanmu yang direncanakan dengan susah payah akhirnya selesai, kan? Wajah Ding Hao menunjukkan senyuman menghina. Dia melanjutkan, aku sudah mengatakan bahwa sebelum membunuhmu, aku akan membiarkanmu mengalami keputusasaan total, jadi. Tatapan Ding Hao menyapu Lu Pengfei dan melihat bayangan gelap jauh di dalam aula. Tidak ada seorang pun di sana dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Bayangannya tidak gelap, dan tidak ada yang bisa bersembunyi di ruang sempit. Namun, Ding Hao perlahan mengepalkan tinjunya, dan kepingan salju dengan cepat muncul di tinjunya, seperti sekelompok peri putih yang bahagia. Dia dengan cepat menekan, muncul, saat dia berteriak, badai kristal es yang mengerikan muncul dari tangan Ding Hao. Tiba-tiba udara terasa dingin, seolah-olah sedang musim dingin. Sebagai tanggapan, dalam bayangan, aliran magma merah bersuhu tinggi muncul secara tiba-tiba, bertabrakan dengan badai kristal es tersebut. Ledakan, 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 energi mengerikan ada di mana-mana. Engah, engah, uap air panas berwarna putih menyebar kemana-mana. Aula yang sudah goyah tidak bisa lagi menahan kekuatan itu. Akhirnya runtuh dengan jatuhnya pilar terakhir. Batu-batu hitam berjatuhan, jatuh ke tanah. Asap dan debu ada di mana-mana dan tanah bergetar. Tempat itu seperti dunia yang menghancurkan langit. Orang-orang di pinggiran aula utama berseru dan berbalik. Asap yang memenuhi udara seperti awan timah jamur setelah ledakan nuklir. Itu langsung menelan semua yang ada di aula dan menutupi pandangan semua orang. Tanah yang bergetar perlahan menghilang. Setelah 10 menit, debu akhirnya mereda. Aula yang runtuh kembali terlihat. Ding Hao berdiri tegak di tempat yang sama. Menghadapi dia, orang lain muncul di sisi Lu Pengfei. Itu adalah seorang pemuda kekar dan kemerahan dengan janggut hitam kokoh, mengenakan jubah ungu emas. Di dadanya ada sulaman melengkung emas, yang sangat menarik perhatian. Itu paman bela diri Lucky. Jubah pedang emas ungu, itu adalah simbol dari murid penerus generasi ketiga. Lucky sekarang menjadi guru, yang bertanggung jawab di Akademi Kaos Hijau Timur,
pantas saja Lu Pengfei tidak memiliki rasa takut. Paman bela diri Lucky selalu sangat menghargainya. Ternyata paman bela diri Lucky bersembunyi di aula utama. Itu buruk. Lucky pasti melihat Ding Hao membunuh Zhang Wenzhao dan Tian Heng. Ding Hao pasti akan dituduh membunuh teman sektenya. Ding Hao masih terlalu naif. Dia ditipu oleh Lu Pengfei. Seru kerumunan. Sampai saat itu, semuanya jauh melampaui ekspektasi semua orang. Orang-orang kuat sekte sebenarnya telah melakukan intervensi. Beberapa orang tiba-tiba mengerti bahwa segala sesuatunya telah direncanakan sejak lama. Itu adalah jebakan. Lu Pengfei dan Lucky sedang menunggu Ding Hao melompat ke dalam perangkap. Seru Wang Xiaoqi dan Li Yunqi. Dan wajah cantik Li Yiruo tiba-tiba menjadi putih. Ding Hao, menyerah, atau dibunuh. Yang manakah itu? Senyuman di wajah Lucky jelek. Di kedalaman matanya, ada sedikit kemarahan yang menjengkelkan. Kekuatannya berada di atas alam bawaan, tetapi Ding Hao mampu menemukannya dan memaksanya untuk muncul. Penampilannya terlalu memalukan.